Ia tampan seperti pangeran dalam dongeng, tetapi bermain seperti algojo yang tak kenal ampun. Nama itu Ricardo Kaká. Wajahnya sebersih langit Brasil, namun kakinya adalah badai bagi pertahanan Eropa. Tapi hari ini, hanya sedikit yang menyebut namanya. Di era ketika sepak bola dipenuhi sorotan TikTok, hanya sedikit yang mengingat gerakan senyapnya di San Siro. Kita lupa bahwa ada seorang pria yang memenangkan segalanya, lalu pergi, dan tak pernah benar-benar kembali. Kita bahas di kisah kasih sepak bola. Inilah kisah kasih dari Ricardo Kaká, seorang legenda yang bersinar terang, lalu perlahan memudar. Bukan karena usia, tapi karena takdir yang tak berpihak. Video ini bukan untuk mengulang gol-golnya saja, tapi untuk mengenang mengapa ia berbeda. Jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kita akan masuk ke cerita yang penuh haru dan tanda tanya. Dan di kolom komentar nanti, ceritakan kenanganmu bersama Kaká. Apakah kau salah satu yang pernah bersorak namanya di masa lalu? Ricardo Jackson dos Santos Leite. Nama yang panjang, tetapi dunia lebih mengenalnya dengan satu kata yang sederhana, Kaká. Lahir di Brasil pada 22 April tahun 1982, ia tumbuh di keluarga yang jauh dari bayang-bayang kemiskinan khas pemain Brasil. Ia bukan dari favela, tapi dari rumah yang penuh kasih dan nilai-nilai iman. Ibunya seorang guru, ayahnya seorang insinyur. Dari kecil, Kaká adalah anak gereja. Ia bukan hanya mengangkat tangan saat mencetak gol, tetapi juga mengangkat doa di setiap malam sebelum tidur. Kakak dan adiknya juga bermain bola. Tapi hanya Kaká yang seperti ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih dari sekadar sepak bola. Saat remaja, ia nyaris kehilangan segalanya. Sebuah kecelakaan di kolam renang membuatnya patah tulang belakang. Dokter berkata, "Kau mungkin takkan bermain lagi." Tapi, justru dari sanalah mujizat mulai datang. Ia pulih. Dan bagi Kaká, itu bukan hanya keajaiban medis, melainkan bukti bahwa Tuhan belum selesai dengannya. Karirnya dimulai di Sao Paulo, klub besar di tanah kelahirannya. Di usia 15 tahun, ia sudah menandatangani kontrak. Dan pada usia 18, dia bukan lagi anak gereja yang pemalu. Dia adalah mesin gol dari lini tengah. Dribble elegan, visi presisi, dan tembakan dari luar kotak penalti, yang selalu seperti roket dikirim dari surga, tapi dunia belum melihatnya. Hingga sebuah tawaran datang dari kota Milan. AC Milan. Klub yang akan mengubah takdir Kaká selamanya. Dari situlah cerita kita benar-benar dimulai. Saat seorang pemuda rohani melangkah ke dunia glamor sepak bola Eropa dan menggebrak jagat Serie A dengan cara yang tidak pernah disangka. Sebelum lanjut, beritahu kami di komentar, apakah kamu masih ingat gol pertamanya di Milan? Atau mungkin kamu baru mendengar nama Kaká hari ini? Ada masanya, Ricardo Kaká bukanlah siapa-siapa di Eropa. Hanya seorang remaja dari Brasil yang nyaris dijual ke klub Turki. Karena mereka anggap ia belum cukup mahal. Usianya baru 17. Manajer klub asal Turki bernama Gaziantepspor menolaknya, karena harga 1,5 juta dolar. Dianggap terlalu tinggi untuk seorang bocah pendiam dari Sao Paulo. Tapi lihatlah bagaimana sejarah bekerja. Dunia memang buta, dan yang melihat lebih dulu, justru klub asal kota Milan. Saat bersama Sao Paulo, Kaká bukan tipe bintang flamboyan. Ia bermain dengan cara yang nyaris seperti diam, tapi selalu mematikan. Dia tidak menari seperti Ronaldinho. Dia tidak membanting kaki seperti Gattuso. Tapi dia menyayat pelan, seperti bilah pisau yang tak bersuara. Selama 2 musim bersama Sao Paulo, Kaká mencetak 12 gol di musim pertama dan 10 gol di musim kedua. Bukan angka yang mengejutkan, tapi ketika kamu melihat caranya menggiring bola, kamu tahu bahwa ini adalah keindahan yang belum ditangkap kamera Eropa. Dan pada tahun 2003, sebuah keputusan pun dibuat. AC Milan, klub yang saat itu punya Shevchenko, Pirlo, Maldini, dan Rui Costa, menyodorkan kontrak senilai 8,5 juta dolar. Angka itu kecil, sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi yang datang bersama Kaká. Bahkan Silvio Berlusconi, pemilik klub, sempat menyebut pembelian ini sebagai
investasi rohani. Ia tiba di Milan bersama adiknya, di gaung, tetapi dunia tahu hanya satu dari mereka yang akan bersinar. Dan dalam hitungan minggu, Kakak bukan lagi anak muda pemalu yang bermain di bawah bayang Rui Costa. Ia adalah pemilik lini tengah San Siro. Musim pertamanya, Kakak mencetak 10 gol dalam 30 laga. Ia membawa Milan menjadi juara Serie A, tapi lebih dari itu, ia membawa estetika ke dalam sepak bola Italia. Di saat Serie A dikenal dengan kerasnya pertahanan, Kakak bermain seolah ia sedang menari di altar. Elegan, tanpa suara, tapi menusuk ke jantung. Musim 2004, ia bermain sebagai penyerang bayangan di belakang Shevchenko. 7 gol di Liga, dan berperan besar dalam perjalanan Milan di Liga Champions. Tapi mungkin momen yang tak bisa dilupakan adalah malam kelam di Istanbul, 2005. Final Liga Champions melawan Liverpool. Di babak pertama, Milan unggul 3-0. Kakak memainkan pertandingan seperti dewa, 1 assist menembus garis waktu, dan 1 umpan yang membuat barisan belakang Liverpool bertekuk lutut. Tapi takdir berkata lain. 3 gol balasan, dan kekalahan di babak adu penalti. Dari kekalahan itu, Kakak tak mengeluh. Ia justru bangkit lebih besar. Musim 2006, saat dunia sedang berbicara tentang Zidane dan Ronaldinho, Kakak justru menjadi raja diam. Dan puncaknya datang pada 23 Mei tahun 2007. Final Liga Champions di Athena. Melawan Liverpool, lagi. Tapi kali ini, Milan tak memberi ampun. Kakak tidak mencetak gol, tapi dia memenangkan tendangan bebas untuk gol pertama Inzaghi. Dan memberi assist untuk gol kedua. Ia keluar dari lapangan seperti seorang nabi. Tenang. Lembut. Tapi jelas ia adalah pusat dari segalanya. Dan ketika namanya diumumkan sebagai UEFA Club Player of the Year dan top forward Liga Champions, seluruh dunia tahu. Ricardo Kakak adalah pewaris tahta sepak bola. Ia bukan hanya menang, ia membuat kita percaya bahwa sepak bola bisa tetap indah tanpa kekerasan. Lalu, kenapa ia pergi dari Milan? Dan kenapa ia tak pernah bersinar lagi seperti sebelumnya? Tuliskan di kolom komentar, apa kenanganmu saat Kakak berseragam Milan? Gol favoritmu? Atau momen yang membuatmu kagum padanya? Ada saatnya seorang malaikat jatuh bukan karena ia kehilangan sayap, tapi karena angin di langit terlalu kejam untuk membiarkannya terbang. Tanggal 8 bulan Juni tahun 2009, Kakak resmi menjadi pemain Real Madrid. Harga transfernya 65 juta pound sterling. Saat itu adalah salah satu nilai terbesar dalam sejarah sepak bola. Dia datang ke Spanyol sebagai harapan baru. Datang bersamaan dengan mega bintang lain, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Xabi Alonso. Dan pelatih baru, Manuel Pellegrini. Tapi tak semua bintang diciptakan untuk bersinar di langit yang sama. Kakak memang sempat mencetak gol, ia membuat debut manis melawan Deportivo La Coruña. Tapi itu hanya gerimis di padang pasir. Masalah lutut yang lama mengintainya. Tubuhnya menolak irama sepak bola Spanyol. Operasi dilakukan pada bulan Agustus tahun 2010. 4 bulan absen. Dan saat ia kembali, dunia sudah berubah. Jose Mourinho sudah duduk di kursi pelatih. Ronaldo sudah menjadi jantung Madrid. Dan Kakak hanya menjadi rotasi. Seorang pangeran yang terlambat datang ke pestanya sendiri. Musim 2010-2011, ia mencetak beberapa gol, bahkan membantu Real Madrid menjuarai Copa del Rey. Tapi sorot matanya tak lagi sama. Di lapangan, dia masih tersenyum. Tapi kita semua tahu, senyumnya itu lebih mirip doa yang belum terjawab. Kakak bukanlah kegagalan, tapi di Madrid dia menjadi korban. Korban ekspektasi, korban cedera, korban dari sistem sepak bola yang menuntut tubuh sempurna dan mental sekuat baja. Setiap kali dia mencoba berlari, tubuhnya menolak. Dan setiap kali dia duduk di bangku cadangan, dunia seolah lupa bahwa pria ini pernah menjadi yang terbaik. Kakak tak pernah mengeluh. Dia tidak menyerang media. Dia tidak membanting jersey. Dia hanya berdoa.
dan terus mencoba bermain, walau tahu semua sudah berbeda. Di akhir musim terakhirnya bersama Madrid, ia hanya menjadi nama di daftar susunan pemain. Seorang legenda yang tenggelam dalam senyap. Setelah Madrid, Kakak kembali ke Milan, tapi ia bukan lagi dirinya yang dulu. Tubuhnya masih berlari, tapi jiwanya sudah tertinggal di masa lalu. Ia sempat ke MLS, memperkuat Orlando City. Dan di sana, ia sempat menjadi pemain termahal, tapi bukan karena performa, melainkan karena nama besar yang menempel di punggungnya. Ia pensiun dalam diam. Tidak ada pesta. Tidak ada farewell tour seperti Messi atau Ronaldo. Hanya sebuah pengumuman di sosial media dengan kalimat, "Saya telah selesai." Terima kasih, Tuhan. Kakak adalah pemain yang berbeda. Dia tidak haus sorotan. Tidak gila hormat. Ia bermain seperti beribadah. Dan pergi seperti seorang biarawan. Tapi kini, di tengah dunia yang dipenuhi para pemain penuh drama, para selebriti yang lebih sering menciptakan konten daripada asist, kita rindu sosok seperti Kakak. Pemain yang tidak pernah menolak ketika diganti. Yang selalu berdoa sebelum bermain. Dan yang menjadikan sepak bola sebagai bentuk syukur, bukan ambisi. Ia pernah berkata, "Saya bermain untuk Tuhan." Dan kita semua pernah menyaksikan itu di lapangan. Kini generasi baru mungkin mengenalnya hanya sebagai kartu FIFA atau cuplikan YouTube. Tapi bagi kita yang menyaksikan masa keemasannya di Milan, Kakak bukan hanya pemain, ia adalah pelajaran. Pelajaran bahwa sepak bola bisa indah tanpa kekerasan. Bahwa kamu bisa menjadi mematikan, tanpa harus kehilangan sisi lembutmu. Bahwa kamu bisa menorehkan sejarah tanpa harus berteriak keras. Kita bahas ini di kisah kasih sepak bola. Dan mungkin, ini saatnya untuk kamu berbagi juga. Tuliskan kenanganmu soal Kakak di kolom komentar. Apakah kamu menyaksikannya ketika menjebol gawang Manchester United? Atau saat dia membuat Gennaro Gattuso tersenyum setelah latihan? Beritahu kami. Karena legenda tidak pernah benar-benar mati, selama masih ada yang mengingatnya. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita lain dari sisi yang tak biasa. Follow channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah seperti ini. Dan tekan like jika Kakak juga pernah menyentuh hatimu. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Kisah Kasih Sepak Bola.